Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jumpa lagi dengan saya di Modas Rahimah Maknun. Oke, bagi pemula ini adalah channel tepat untuk kalian ya. Karena disinilah tempat para pemula berkumpul dan belajar menjahit ya, belajar membuat pola, menjahit pakaian. Bagi kalian yang pemula, yuk kumpul di sini bersama saya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk menjahit rok teman-teman ya. Sekarang kita siapkan untuk pinggangnya dulu teman-teman ya. Ini pinggang, kapas pinggang dari kain kapas tebal teman-teman ya. Harganya mungkin saya sekitar 6.000 gitu, 7 atau 7.000. Nah, kita pakainya 3,5 cm. Karena ini untuk SMP ya. Nah, setelah itu kita gunting ini. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Oke. Nah, kita siapkan untuk kain untuk pinggangnya ini adalah 12 cm. Kita pakai 12 cm. Oke, kita garis kiri dan kanan 12 cm, baru kita garis seperti itu. Nah, pinggangnya itu ada 64 lingkar pinggangnya, tapi sama sisanya kita lebihkan menjadi 72. Baru kita gunting teman-teman ya. Nah, sisa dari kainnya itu tadi kita mau pakai untuk pembuatan kantong. Ya, kantongnya dikira-kirakan saja ya 25 cm. Ya. Nah, ini adalah sisa kain yang putihnya untuk lapis kantongnya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini adalah 3,5 cm. Ini kita pakai untuk pembuatan tempat ikat pinggangnya ya. Nah, kalau udah dikira-kira jadi 4, karena 4 ikat pinggang udah kita gunting capcus saja. Nah, sekarang kita akan rekatkan. Nah, ini ada lemnya yang mengkilat, ini bagian lemnya. Lemnya itu taruh di bagian bawah supaya dia itu merekat dengan kainnya, teman-teman ya. Nah, jos kita taruh di bagian sini. 1 cm saja untuk sisa jahitannya ya, teman-teman ya. Nah, kita setrika seperti ini. Sampai dia betul-betul menempel teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan lipat lagi ya. Kita akan lipat lagi setelah disetrika. Seperti ini kita lipat supaya nanti pas pemasangan di bannya itu kelihatannya rapi banget gitu ya. Nah, kemudian kita akan lipat lagi seperti ini ya, disetrika supaya nanti hasilnya bagus di pemasangan pinggangnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi nanti kalian tidak akan sulit-sulit memasang ban itu, nanti tinggal dilihat sisanya saja itu sudah rapi teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita mulai jahit teman-teman. Kita tentukan untuk peloinya dulu. Nah, kita cari peloinya, sudah ada ladarannya 1, tapi tinggal 1 ya. Ini kita bagi 2 saja. Kalau dia 20 cm berarti 10-10 untuk sisa di bagian tengahnya. Nah, 10-10 cm atau kita lipat 2 saja. Mana bagian tengahnya kita cari. Nah, kita pakainya kurang lebih 30 cm saja ya untuk pembuatan peloinya. Nah, sekarang kita akan mulai jahit teman-temannya. Sekarang untuk yang pertama adalah kita akan mencari ya, membuat tempat resletingnya dulu di belakang ya teman-teman ya. Kita akan gabung untuk pembuatan resletingnya. Kita ukur dulu, sesuaikan dengan panjang resletingnya. Nah, kita kasih tanda di sini teman-teman ya. Nah,
Baru setelah itu kita jarum pentol. Karena kalian adalah pemula, saya tahu kalian adalah pemula, jadi banyak-banyak menggunakan jarum pentol kalau mau jahitannya rapi, teman-teman ya. Usahakan pakai jarum pentolnya yang halus, teman-teman. Nah, kita sesuaikan ya, kita temukan ladderan yang atas dengan ladderan yang bawah. Jangan sampai melenceng. Yang atasnya kena ladderan, yang bawahnya enggak. Jadi enggak bagus, enggak pas jadinya ya. Nah, seperti itu caranya kasih jarum pentolnya ya, teman-teman ya. Kita paskan bagian bawahnya sama bagian atas. Baru kita jarum pentol, paskan pinggirnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjutkan sampai semuanya terjarum dengan baik. Nah, baru kita akan jahit. Nah, menjahitnya ini kita kunci di pertamanya, kita kunci ya. Jadi maju mundur dulu. Nah, baru kita jahit terus sampai bawah, teman-teman ya. Oke, kita kunci lagi di bagian yang terakhirnya, kita kunci ya. Kuncinya maju mundur ya. Nah, kita bersihkan benang-benang yang sisa-sisa benang yang kita bersihkan ya. Jangan dibiarkan begitu selesai dijahit langsung sisa benangnya itu diberesin ya, supaya rapi jahitan kita. Nah, ini untuk bagian ladderannya ini kita cekak dulu ya. Kita cekak di bagian ladderan. Ini untuk tempat resletingnya ya, itu bagian ladderan yang ada tanda birunya. Oke. Nah, baru kita lebihkan kurang lebihnya seperempat senti ya kayaknya dari jahitan tadi. Jadi dia keluar sedikit saja nanti supaya bentuk supaya resletingnya itu tidak kelihatan dari luar gitu. Ya, kita masukkan kurang lebihnya seperempat senti untuk penempatan resleting ya. Nah, dari jahitan itu agak keluar sedikit, teman-teman ya. Nah, coba diperhatikan seperti itu caranya ya. Nah, seperti itu caranya, teman-teman. Nah, dia agak keluar sedikit, teman-teman ya. Nah, jadi kalau jahit rok atau apa wajib, bukan usahakan, wajib itu resletingnya harus sama warnanya ya dengan pakaian yang kita jahit. Nah, ini juga cekakannya, kita cekak dulu di bagian yang tanda ladderannya, kita kasih dia segitiga, namanya dicekak. Nah, baru ini pas dia dengan, kalau yang ini pas dia dengan ladderan, baru kita temukan dia dengan cekak tadi yang ada di resletingnya di bagian bawah. Nah, nanti dia tidak akan kelihatan jahitan kalau dia seperti itu teknis kita memasang resleting ya. Kalau dia dikeluarkan sedikit itu tidak akan kelihatan dia dari luar nanti, teman-teman. Nah, kita sematkan dia di dalam sebagai pegangannya saja dulu. Nah, kita rapikan. Kita gosok-gosok jahitannya tadi kita gosok sedikit. Nah, kalau jarum pentol yang ini cuma sebagai pegangan saja, teman-teman. Nah, ini adalah jarum pentol yang tempat kita jahit yang ini. Nah, baru boleh kita lepas yang ini. Nah, seperti ini jadinya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan jahit dulu ya. Oke. Jahitnya pas di jarum pentul, teman-teman ya. Pas di jarum pentul jahitnya.
Jadi jangan tidak di jarum pentul, pas di jarum pentul ya lah. Begitu ya keluarkan jarum pentolnya kalau begitu mau sampai benang. Nah, seperti ini ya. Nah, ambilkan jarum pentol yang ada di dalam. Apa sudah sampai di ujung? Tancapkan jarumnya, angkat mesinnya, puter, maju. Perhatikan di sana ada besi daripada resleting. Kalau memang akan kena, kira-kira akan kena dengan jarum, angkat saja sedikit satu benang mungkin supaya tidak kena dengan besi yang ada di resleting itu. Nah, baru ini ke atas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini cara jahitnya teman-teman. Oke, bagi kalian yang pemula atau mau belajar menjahit bersama saya, silahkan di like, comment, and subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Kalau yang mau kursus online ya, dengan berbayar boleh ikut di Japri saya di 081998981996. Nah, kelihatan masuk teman-teman itu ya. Jadi tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Tidak kelihatan benangnya dari luar, rapi kelihatannya ya. Nah, ini untuk kopnatnya sekarang. Kopnatnya kita akan beri jarum pentul dulu supaya nanti bertemu ladran yang bawah dengan ladran yang atas. Ini juga kita kasih jarum pentul. Jadi semua ya, kopnatnya ada ladran ini semuanya akan dijahit. Nah, sekarang kita akan jahit bagian kopnatnya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang ini untuk bagian depan yang ada ploynya. Nah, udah kita kasih tanda 30 cm dari titik atas ke bawah. Kemudian ini 20 cm, kita bagi dua, 10-10. Untuk pembuatan ploy depannya ya teman-teman ya, lipatan depan. Untuk rok anak sekolah SMP. Ini aku pakai warna putih ya supaya ladrannya kelihatan terang. Begitu sengaja saya pakai warna putih. Nah, kita jahit sebelah sini ya. Oke. Kita jahit. Oke, sekarang kita akan jahit untuk bagian ploy depannya ya. Jadi di sini ada dua susun, dia model ploynya ada dua susun, jadi kita kasih dua. Kalau dia orangnya gemuk teman-teman ya, mungkin tidak cukup dia pakai dua susun, mungkin sisanya hanya 12 cm atau 10 cm ya, hanya bisa untuk pakai satu ploy saja. Tapi karena dia kurus ini, jadi bisa kita pakai dua ploynya teman-teman ya. Oke. Nah, yang bagian sini kita jahit. Nah, kita cari di bagian tengahnya. Kita temukan dia bagian tengah dengan bagian tengah ya, dengan bagian tengahnya. Oke, itu yang akan kita
kita rapikan seperti ini teman-teman ya. Kita pegangin dia pakai jarum pentul. Kita temukan titik tengah itu tadi dengan jahitan tengah yang ada di pulainya, ada bagian bawah. Nah, kalau sudah dirasa rapi ya, baru kita jarum pentul dia teman-teman ya. Oke, kalau sudah dirasa rapi, ini belum rapi ya, kita akan cari dulu titik tengahnya di mana supaya pinggirannya itu dia sama. Nah, seperti ini. Jadi sudah rapi. Kalau udah sama pinggirnya itu berarti sudah rapi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan jahit. Kita akan jahit satu sepatu yang besar saja, teman-teman. Berada sepatunya di pinggir jahitan. Oke, kita buka dulu jarum pentolnya. Nah, kita pakai satu sepatu saja, teman-teman ya. Satu sepatu besar itu ini mepet di bagian jahitan ini ya, mepet di bagian jahitan. Satu sepatu mepet di bagian jahitan teman-teman ya. Jadi jangan lihat jarumnya teman-teman ya, yang dilihat adalah sepatunya. Jangan salah teman-teman jahit. Jadi teman-teman jahit jangan lihat jarumnya, tapi lihatlah sepatunya. Apalagi untuk kelas jahitan-jahitan yang seperti ini yang membutuhkan jahitan luar, itu lihat sepatunya teman-teman ya. Itu saja yang kita kendalikan, sepatunya jangan sampai dia itu keluar dari garis yang kita inginkan tadi. Nah, kita jahit 2 kali di sini karena di bagian bawah ini supaya lebih kuat dia. Nah, oke, baliknya juga seperti itu, satu sepatu yang besar ini teman-teman ya. Nah, oke. Bisa kan, gampang kan teman-teman? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, comment, and subscribe. Kemudian tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Oke, ini untuk bagian 1 ya, kita akan lanjut nanti untuk pemasangan kantongnya teman-teman ya. Ini untuk kopnatnya, nanti kita akan lanjutkan bagian 2-nya untuk pemasangan kantong. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.